dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalah binnar. Wa bisanatil muttasil ilal imami rahimakumullah wa adana fa'awihi wa bi ulumid darini amin. Wal maqalatus sadisatu, halaman 10 baris di atas baris pertama. Wal maqalatu ana abdi wal maqal sadisatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kam mim mustajrijin ay mahujun qalilan bi ni'mati bi iksariha alaih wa kami maftuhin ay mumtahinin bil bala bis sanai ay bi kasrati sana'in nas alaih wa kamin magrurin ay mutmainnin qalbihi mutmainnan qalbuhu fid dunya wa ghafilun anil akhirah bisatri ay yasturullah ay bisatrillahi uyubahu alaih. Makalah yang ke-6 dari bab ketiga, ya, di mana bab ketiga memberikan nasihat kepada kita tiga nasihat, ya. Bab 3 berarti ada 3 nasihat. An Abi Mas'ud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kam min mustadrijin aw mahujin qalilan bi nikmati bi iksariha. Kam min mustadrijin, berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan, mahujun, ya, qalilan bi nikmah, diambil sedikit-sedikit nikmat itu, ya. Berapa banyak orang lupa diri, ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kemudian diambil sedikit-sedikit oleh Allah sehingga hilang nikmat itu, baru dia merasa menyesal, ya. Wa kam min maftuhin mumtahinin bil bala, ya, berapa banyak, ya, berapa orang yang mana diuji dengan bala, yaitu bisanai, dengan pujian-pujian, bekas roti sana'in nas, dengan banyak pujian, dengan banyak dipuji dia lupa daratan, ya, lupa daratan, ya, sehingga dia menjadi, ya, jatuh ke bawah. Wa kami magrumin ay mutmain qalbi fid dunya wa ghafilin fil akhirah. Berapa banyak orang yang senang dengan menikmati, ya, kesenangan dunia, sehingga dia lupa dengan akhirat, ya. Bisatrillahi uyubihi alaihi, dia kesenangan dunia Allah tutupi daripada dosa-dosanya, aib-aibnya, dia senang terus, lupa dengan banyak aibnya, lupa dengan beristighfar, ya, sehingga dia, ya, habis waktunya, ya, sehingga dia lupa diri daratan, ya. Ada 3 nasihat dari makalah, ya. Yang ke-6 ini dari Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, ya, berkata, yang pertama adalah kamin mustadrijin ma'khuzin qalilan bin ni'mati bi iksariha, ya. Berapa banyak orang yang lupa daratan dengan nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan padanya, kemudian sedikit-sedikit diambil, akhirnya nikmat itu hilang, ya. Akhirnya nikmat itu hilang, ya. Jadi Allah juga firmankan kita harus bersyukur apa yang Allah berikan, apa yang nikmat-nikmat yang Allah berikan, kecil maupun besar, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala nikmat Allah berikan kepada kita, ya. Nikmat sehat walafiat, ya, nikmat, ya, daripada kehidupan, ya, nikmat diberikan kita dengan kesempurnaan badan, kita syukuri nikmat itu, ya.
Kalau kita syukuri nikmat-nikmat itu, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat itu. Tapi kalau kita nggak syukur, ya makhuzun qalilan bi nikmah, Allah akan cabut dikit, akhirnya ya hilanglah nikmat itu. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, nikmat, ya semua hidup ini kita penuh dengan nikmat. Ya, kita anggota tubuh kita, mata kita, mulut kita, itu betapa banyak nikmatnya. Kesehatan kita, ya nikmat, ya kita makan nikmat, semua itu kita harus syukuri. Kalau kita syukuri, Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Ya, walain kafar inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita nggak syukuri nikmat itu, maka tunggu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syukur artinya ya kita selalu tingkatkan iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya yang artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya kita punya mata, punya telinga, punya hati. Itu Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah firmankan dalam surat An-Nahl, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Ya, kita dilahirkan oleh ibu kita, Allah keluar dari perut ibu kita, ya, la ta'lamuna syai'a. Kita nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, ya, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Kita baru dilahirkan oleh Allah wa Ta'ala, ya, nggak punya apa-apa, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah ya berikan kita pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita dilahirkan oleh ibu kita, dikeluarkan oleh Allah di perut ibu kita nggak tahu apa-apa, nggak bawa apa-apa. Ya, nggak bawa apa-apa, nggak bawa. Kemudian Allah berikan alat pendengaran, penglihatan, hati agar kita bersyukur kepada Allah. Ya, dikasih telinga, kita bisa mendengar, ya, mendengar nasihat, mendengar segala macam itu. Ya, coba kalau kita budeg, ya, kalau kita budeg itu enak nggak? Ya, enak nggak? Ya, baru dengar doang, ya. Makanya syukur kita dikasih telinga nih, ya. Dan bagaimana syukurnya? Ya, kita mendengarkan nasihat, kita dengarkan pelajaran-pelajaran, ya. Kalau kita dengarkan nasihat dengan pelajaran, kita masuk ilmu pada kita, ya, itu akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan kita mendengar kita bisa tahu, ya, mana yang baik, yang enggak baik, kita dengar semuanya nikmat. Itu orang yang berilmu itu nikmat, ya, sangat besar nikmatnya. Wal basar, dikasih mata, ya, dengar, kemudian dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat, bisa memandang yang indah-indah. Ya, kita syukur pada Allah. Ya, coba kalau dia nggak kasih mata, nah, ya, bagaimana? Ya, ini suatu kenikmatan, ya, satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur pada Allah. Kita gunakan mata kita untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perintahkan Allah mata kita syukuri. Ya. Coba kalau nggak dengar, kagak ngelihat, nah bagaimana hidup ini rasanya? Ya, itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat pendengaran, wal afidah, hati
hati kita dikasih hati oleh Allah, nikmat, tenang, ya, dengan kita ya mendengarkan, melihat ya daripada hal-hal yang diperintah oleh Allah SWT masuk ke hati kita, ya kita tahu mana yang baik, mana yang enggak baik. Itu satu kenikmatan. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah. Ya, Allah berikan pendengaran, berikan mata, berikan hati agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat tersebut diberikan oleh Allah agar kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya apa? Pendengaran kita gunakan untuk mendengar yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tutup yang dilarang oleh Allah. Jangan dengerin yang dilarang oleh Allah. Buka pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Quran, mendengarkan nasihat-nasihat. Mata kita gunakan untuk melihat ya Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, melihat daripada hal-hal yang indah-indah, ya, itu artinya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata ini, ya, kalau nggak ngelihat kita, wah, jangankan nggak ngelihat, baru min sama plus saya, ya, plus ketinggalan kacamatanya. Kira-kira gimana kita, ya, atau min kacamatanya ketinggalan, terasa kekurangan mata kita ini, ya, ya. Maka kita gunakan untuk melihat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan. Ada 4 yang kalau kita lihat mendapat pahala. Kita lihat doang. Lihat aja gitu. Ya, enggak usah ngapa-ngapain, lihat aja. Ya, dapat pahala. Ada 4. Yang pertama adalah ya, kita memandang orang tua kita. Ya, memandang orang tua kita lihatin aja gitu, itu dapat pahala. Ya, itu. Kalau kita cemberut, dah dosa. Ya, ya. Tapi kita ngeliatin aja sama orang tua tuh, ya, liatin orang tua kita, ya, itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua yang kita liatin aja dapat pahala, Al-Quran. Al-Quran kita liatin aja, ya, liatin aja, itu dapat pahala. Kalau kita buka, kita baca, ya, itu 1 huruf dibalas 10. Ya. 1 huruf dibaca 10. Ya. Nah, siapa yang membaca Al-Quran itu ya akan dibalas 1 huruf menjadi 10 ganjaran. Ya. Gitu. Man qara'a Al-Quran, ya, siapa membaca Al-Quran dibalas 10. La aqra'u alif lam min harfun, man qara'a harfan min Al-Quran, ya, falahul hasanat, ya. La aqulu alif lam min harfun, bal lam harfun, mim harfun. Kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, itu balasannya 10. 1 huruf. Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Nabi. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim itu dah 3 huruf, berarti 30 ganjaran. Kalau kita baca bismillah berapa huruf? 19 huruf, 190. Itu baru, ya, kalau kita pandang aja dapat pahala. Kalau kita baca 1 dibalas 10. Itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat 1 huruf jadi 50 balasannya. Banyak. Iya, ya. Nah, jadi itu kita mata kita melihat aja itu, ya, sudah memandang saja Al-Quran itu sudah mendapat pahala. Ya, hampir lagi kita membacanya. Ya. Lihatnya aja dapat pahala. Yang ketiga yang kita lihat aja dapat pahala, Ka'bah. Kalau kita lagi haji, umroh, capek nih tawaf, duduk aja pandang aja Ka'bah, itu dapat pahala. Ngelihat aja dapat pahala. Sampai lagi kita turun tawaf. Nah,
pahalanya bertambah itu. Nah, jadi ya di mana dikatakan kam mim mabtuhin ay musta'inin bil bala'i bisanai bi kasrati sana'in nas alaih. Ya, jangan kita merasa ya tersanjung kalau dipuji ya oleh manusia, jangan terlalu tinggi atau merasa hina dengan hinakannya ya. Itu ya. Yang ketiga, yang terakhir ya, kam min magrurin ay mutmainni qalbi bid dunya wa ghafilin anil akhirah ya. Jangan kita merasa senang ya, tenang hati kita bid dunya, di dunia ini ya. Kita di dunia ini jangan kita merasa ya senang, aman ya. Tenang, aman, pokoknya udah aman dah, udah sembahyang mulu ya, itu aman dah, ibunya senang terus ya. Itu ya, bisatri wa yasturu bisatrillahi uyubahu ya. Allah menutupi daripada kekurangan kita, Allah menutupi daripada perbuatan dosa kita ya. Itu jangan kita lupa, kita ini banyak dosa ya, tapi Allah tutupi, Allah enggak ungkap itu dosa. Kalau kita diungkap dosa kita oleh Allah ya, berapa malunya kita, karena kita banyak sekali dosa, tapi Allah tutupi ini dosa ya. Maka bunga Allah tutupi dosa ini, jangan kita merasa ya senang di dunia ini, udah senang dah, aman dah ya. Gua pilih anil akhirat, dia lupa di akhirat nanti bahwasanya hidup di dunia ini adalah sementara ya. Kita harus isi hidup ini adalah dengan amal-amal yang soleh, ada amal-amal soleh. Rasa senang, rasa bangga hidup ini kita harus jauhkan itu ya. Kita harus tahu bahwasanya hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup dunia ini untuk kita beramal, beribadah. Dunia mazra'atul amal wal akhiratu mazra'atul jaza ya. Dunia ini tempat kita beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan. Ya, jadi kita jangan lupa dunia ini ada tempat beramal, dan nanti semua apa yang kita lakukan di dunia ini akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat itu lebih baik ya, lebih baik, lebih kekal daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di dunia ini tidak kekal, sebentar dunia ya. Dunia ini sebentar ya, sebentar teman ya. Kita rasain dari anak-anak sampai sekarang rasanya baru kemarin ya, baru kemarin rasanya. Dan juga kita di dunia ini paling ya sebentar, 80 90 udah nggak enak ya. Di dunia 90 gitu ya. Tapi kadang-kadang manusia udah 90 pengen doain biar umur panjang aja masih ya, masih pengen doain umur panjang. Mintalah doa husnul khotimah. Nah itu ya, jangan pengen masih angan-angannya ya. Minta doa husnul khotimah ya. Udah 90 kita udah ya, masalah dunianya udah. Nah ini ya, jadi kita ya gimana ya, 3 hal ini ya nasihat dari Abdullah bin Mas'ud ya. Yang pertama, nikmat Allah diberikan pada syukurilah, karena nikmat itu akan diambil sedikit-sedikit atau bisa juga sekaligus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri, kalau kita syukuri maka nikmat itu Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua adalah
di mana ya kita hendaklah jangan merasa bangga, jangan merasa tinggi dengan pujian-pujian orang. Ya, jangan merasa sombong, jangan merasa tinggi, merasa senang dipuji oleh orang. Ya, apapun ya, kalau dipuji jangan merasa senang, jangan merasa bangga. Bisa aja pujian itu bisa menjatuhin orang, bisa aja kan itu ya pujian. Jadi kalau ada pujian ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita di dunia ini ya, ketenangan di dunia kita ini hendaklah kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita isi dengan ibadah kepada Allah. Jangan lupa kita dengan hidup di akhirat nanti, karena di akhirat adalah merupakan hari pembalasan oleh Allah apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Ya, manfaatkan hidup yang sebentar, hidup yang tidak kekal ini sebaik-baiknya dengan untuk selalu ibadah kepada Allah. Ibadah bukan sembahyang doang, ya. Ibadah bukan sembahyang doang. Semua apa yang kita kerjakan dari melek sampai tidur lagi itu kita jadikan ibadah. Apa aja semua yang kita lakukan jadiin ibadah. Bangun tidur ibadah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya, kita ke kamar mandi jadiin ibadah. Ya. Ya, dengan baca doa keluar jadi ibadah. Kita ngopi baca bismillah jadi ibadah. Ya, kita keluar rumah niat ya mau mana ke pasar niat ya untuk keluarga jadi ibadah. Ya, semuanya jadi ibadah. Bagaimana niat kita, hati kita ya, maka jadikanlah hidup ini ya yang kita lakukan jadi ibadah. Jangan kita buang-buang waktu. Apa buang-buang waktu? Waktu kita kosong nggak ngapain, duduk aja ngopi sambil ngerokok. Dia bengong aja. Kan dia bingung nulisnya apa yang mau ditulis nih, dia bengong. Itu ya, makanya inilah ya hadirin sekalian, makalah yang keenam, 3 hal. Mudah-mudahan kita bisa paham, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.